wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain you are... Yo, Dulan Mania, sebelum mulai perjalanan healing kita, kurang afdol nih kayaknya kalau nggak spill penginapan. Healing kali ini kita menginap di hotel kece yang ada di Denpasar, Bali. Namanya Grand Mega Resort and Spa. Di hotel tuh vibes-nya udah kayak resort bintang 5, tapi harganya masih aman lah buat dompet yang nggak mau diajak ribut. Kamar di sini luas parah sih, mewah, ranjangnya empuk kayak pelukan mantan, fasilitasnya lengkap, ada TV kabel, minibar, sampai bathtub gede buat berendam ala-ala sultan. Jarang-jarang loh hotel bintang 4 kamar tipe standar ngasih bathtub. Breakfastnya juga mantul, top markotop. Pilihan menu dari lokal sampai western, bahkan menu India ada semua. Mau nasi goreng ada, mau croissant juga ada. Tinggal pilih sesuai mood perut kalian. Kolam renangnya juga cakep banget, apalagi kalau malam ada lampu-lampu yang bikin suasana makin cozy. Buat yang mau relaks, di sini juga ada spa yang bikin badan langsung plong. Begitu masuk lobi, langsung disambut sama desain interior yang mewah. Warnanya bold banget, ada nuansa ungu-ungu glam gitu. Tanah Lot. Destinasi pertama kita hari ini dimulai dari Tanah Lot. Soalnya kalau kalian lagi cari tempat di Bali yang murah, vibes-nya antara estetik, spiritual, dan penuh sejarah, Tanah Lot tuh wajib banget masuk bucket list. Tiket cuma 30 ribuan aja, nggak cuma dapat spot buat foto-foto kece, tapi juga punya cerita legenda sejarahnya nih sob. Jadi ceritanya, di abad ke-16, ada seorang pendeta dari Jawa yang namanya Dang Hyang Nirarta. Beliau ini lagi jalan-jalan spiritual trip ke Bali. Nah, pas sampai di daerah Beraban, beliau nemuin batu karang gede yang vibes-nya tuh beda, aura-aura sakral dan suci gitu. Tapi, warga setempat kayak nggak seneng dan nyuruh beliau pergi. Terus, apa yang terjadi? Dengan kekuatan spiritualnya, si pendeta ini mindahin batu karang itu ke tengah laut dan bangun pura di atas buat sembahyang ke Dewa Laut, Dewa Baruna. Boom, jadilah pura Tanah Lot, yang artinya tanah di tengah laut. Pura Ulundanu. Buat para pejuang foto estetik, kalian kalau ke Bali tapi nggak mampir ke Pura Ulundanu Bedugul, itu kayak ke warung makan tapi nggak makan, alias zong. Di mana nih tempatnya? Pura ini ada di Bedugul, Bali Utara. Hampir 2 jaman kalau mobilan dari pusat Kuta Bali. Dingin-dingin empuk gitu udaranya. Sejarahnya bukan sembarangan. Pura ini dibangun sekitar abad ke-17 oleh Raja Mengwi buat tempat pemujaan Dewi Danu. Dewi yang ngatur air, danau, sawah, dan semua hal yang bikin petani happy. Bisa dibilang, Dewi Danu tuh kayak manajer logistiknya pertanian Bali. Tanpa beliau, padi bisa ngambek gak mau tumbuh. Rumah Gemuk. Kita sebenarnya kesini cuma iseng-iseng aja sob, ngeliat gambar-gambar di review kayaknya bagus gitu makan di sini. Tapi ternyata tempatnya emang cakep banget. Yang nggak cakep harganya sih. Jadi pas mau masuk itu kita harus bayar 200.000 buat berempat karena ada minimum spendnya.
nanti dikasih voucher buat diserahin ke pelayannya pas pesan menu. Di sini tuh vibes-nya kayak lagi di rumah sultan yang view-nya langsung menyeret hati. Begitu masuk, mata langsung dimanjain sama taman cantik dan pemandangan hijau yang bikin hati adem. Udah kayak backdrop private gratis. Makanannya, meskipun mahal tapi gokil sih. Mulai dari appetizer sampai dessert, platingnya cakep banget. Berasa kayak makanan di drama Korea, tapi rasanya lokal premium. Harga menu di sini rata-rata per porsi dari 80 ribuan sampai 150 ribuan. Minum es tehnya aja 35 ribuan. Wek. Jimbaran. Pingin sunset romantis dan seafood fantastis? Pantai Jimbaran solusinya. Buat nikmatin sunset, kita jatuhin pilihan ke The Cuisine Jimbaran. Kenapa kita pilih di sini? Tentu karena ngelihat review dari Google dan Google Maps. Katanya sih tempatnya cakep, makanannya mantep, sunsetnya romantis, dan terpenting, sebagai pejuang diskon dan pecinta makanan enak, ya gasken dong. Tempat ini beneran mewah dan bersih banget sesuai review. Pelayan-pelayannya gercep, pada gunain walkie-talkie. Kita ambil paket menu set dari Traveloka karena menurut kami harganya lumayan murah dibanding beli ala carte di restonya. Kita dapat harga dari Traveloka 125 ribuan per pax. Kalau hoki bisa cuma 95 ribuan aja di Traveloka Experience. Isi setnya lumayan. Ada nasi, 1 ekor ikan kerapu bakar, cumi, udang, salad, cemilan kacang, buah, sup sayur, sampai welcome drink juga dapat. Staffnya ramah banget, senyum terus kayak habis gajian. Makanannya datang cepet, nggak pakai drama. Bahkan waktu aku minta nambah sambal 3 kali, mereka tetap senyum, nggak pakai tatapan sinis. Ini baru pelayanan bintang 5 dengan harga kaki 5. Toya de Fascia Kintamani, tempat healing anti mainstream yang bakal bikin hati adem dan feed Instagrammu meledak. Jadi tempat ini tuh lokasinya di Kintamani, Bali Utara, di pinggiran Danau Batur. Sekitar 1,5 jam naik motor, jalanannya bagus, halus, dan udaranya pun sejuk banget, bikin betah. Tempatnya juga nggak terlalu rame dibanding tempat-tempat wisata lain yang ada di Bali, jadi bisa lebih menikmati suasananya. Kalau kalian lagi cari tempat hiburan yang vibes-nya estetik, nyaman, maka Toya de Fascia Kintamani jawabannya. Bahkan, dibanding ngabisin 150.000 buat spa 1 jam, mending bayar tiket yang cuma 70.000 aja buat kesini berendam seharian. Kenapa? Kolam air panasnya banget. Kolamnya tuh anget sob, dan langsung menghadap danau. Bayangin, kalian berendam sambil melihat sunrise.
Terus ada kabut-kabut tipis gitu. Dan ini bukan sekedar air panas biasa loh. Ini air panas alami dari perut bumi. Jadi bukan cuma enak, tapi juga bagus buat relaksasi dan kesehatan kulit. Laper? Jangan khawatir, resto dan barnya kece parah. Menu lokal sampai western ada semua. Makan mie panas sambil lihat danau. Level nikmatnya bisa nyalip restoran bintang 5. Spot foto? Banyak banget. Menurutku tempat ini tuh surganya konten. Mau selfie, candid, bumerang, sampai reels ala-ala live update. Karena sudut manapun di tempat ini tuh instagramable abis. Mau uji adrenalin main waterbomb juga ada. Kolam air dingin juga ada. Sampai penginapan tenda ataupun villa juga ada. Komplit pokoknya. Tari Kecak Uluwatu. Kalau kalian ke Bali dan gak nonton tari kecak di Uluwatu, menurutku rugi besar sih. Minimal sekali seumur hidup. Soalnya ini bukan cuma pertunjukan tari, ini adalah pelajaran budaya, tontonan keren, dan bonus sunset yang lebih estetik dari filter Instagram manapun. Biar nggak ngantri, kita beli tiket dari Traveloka harganya 145.000. Ingat ya sob, pasti tiketnya jauh-jauh hari. Khususnya kalau kamu mau ambil pertunjukan yang jam 6 sore, karena di jam ini kalian bakal disuguhin view sunset yang cakep banget. Pertunjukan dimulai saat matahari mulai pensiun dari shift sorenya. Bayangin, langit jingga keemasan, lembayung, ombak bergulung di bawah tebing, dan kalian tuh duduk di amfiteater terbuka yang langsung menghadap Samudra Hindia. Oh ya sob, saran lagi nih, kalau kalian mau bilang kesini, begitu acara selesai atau pas kelihatan mau selesai, mending langsung segera cabut balik aja. Soalnya bakal kejebak macet parah di jalan, karena jalanannya nggak terlalu lebar, dan kendaraan yang pulang abis dari nonton tari kecak banyak banget.
Nusa Penida. Hari terakhir kita ngetrip ke Nusa Penida. Lagi-lagi kita ngambil paket dari Traveloka ya sob. Bukannya kita anti jiwa backpacker, tapi serius, beli di Traveloka itu jauh lebih murah daripada ngeteng. Kita udah bandingin langsung sama harga kalau beli langsung di lokasi. Jadi berempat kita kena harga 260 ribuan per orang. Udah include speedboat PP ke Nusa Penida, pakai speedboat Access Stone, sama private kendaraan Fortuner plus driver di sananya. Kalau ngeteng 200 ribuan itu baru dapat speedboatnya doang. Jadi, Nusa Penida yang paling terkenal ya ini sob, Kelingking Beach. Ya ampun, tebingnya bentuk T-Rex gitu, cakep parah. Dari atas sudah bikin speechless, apalagi pas turun. Tapi siapin lutut ya, soalnya treknya bikin paha auto kenceng. Abis itu kita lanjut ke Broken Beach, spot yang gak kalah gokil. Bayangan kita cuma pantai biasa, ternyata ini pantai dikelilingi tebing bolong gede, kayak pintu raksasa ke laut lepas. Airnya biru toska, langit cerah, dan vibes-nya tenang banget. Cuma kesini cukup sekali aja deh, jalanannya parah banget. Gak tahu dah kenapa segitu rusaknya, padahal turis mancanegara juga banyak yang kesini. Sebenarnya masih banyak lagi wisata yang harus kalian kunjungi. Seperti di Ubud ada Alas Harun, Tegalalang, Taman Dedari, air terjun Kanto Lampung, dan masih banyak lagi. Cuma menurutku yang terbaik ya ini sob. Semoga kalian semua bisa menikmati juga keindahan alam Indonesia di Bali. See you later. Nantikan video dolan kita selanjutnya ya.